Lalu yang ketiga, kenalkan dan kokohkan Al-Quran itu sebagai rujukan kebenaran, ya, sebagai petunjuk, sebagai solusi persoalan kehidupan. Gimana caranya sampai anak itu ketika tersebut ini kata Allah, Al-Quran mengatakan begini, itu langsung terbentuk mindset pada dirinya. Oh, kalau sudah Allah yang bilang berarti saya harus taat, karena itu adalah tuntunan dari Allah, karena itu perintah dari Allah, karena itu petunjuk yang harus saya lakukan. Nah, itu gimana? Tentu saja itu diawali dari kebiasaan atau terbiasanya orang tua itu ketika memberikan satu solusi atas persoalan-persoalan yang sehari-hari dialami di rumah tentang anak dan seterusnya, itu dengan menyebut Al-Quran. Ketika menyampaikan nasihatkah, ketika memberikan solusi persoalan sehari-hari. Jadi misalkan ini saudara bertengkar gitu ya, saudara bertengkar, kemudian kita mendamaikan. Nah, lalu kita sebut wasulhu khair, berdamai itu baik. Itu kata Allah, gitu. Kita biasakan begitu. Kata Allah di dalam Al-Quran itu ada begini. Di dalam surat ini ada penjelasan begini. Nah, jadi padahal pada waktu kita sedang memberi nasihat kan, pada waktu kita memberi solusi atas persoalannya. Kalau misalkan ada yang tadi itu loh teman-temanku itu membuli salah satu teman. Gimana bulinya? Dia nyebut gendut, dia itu suka menyerah, gampang menyerah, ndak mau berusaha untuk menyelesaikan nulisnya kayak gitu-gitu misalkan. Atau pakai panggilan-panggilan yang lain. Nah, lalu kemudian kita sampaikan, loh, itu tidak boleh dilakukan. Kata Allah kan gitu kan ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan janganlah kalian saling panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Janganlah kalian menghina begini-begini. Itu tergantung apa konteksnya pada saat itu. Pokoknya pada waktu kita menyampaikan nasihat, kita memberikan solusi atas persoalan, jangan lupa untuk menyebut Al-Quran. Nah, ini kan berarti kan rujukan utamanya. Rujukannya. Jadi kan akhirnya anak itu terbiasa gini. Sedikit-sedikit kata Allah, kata Allah, kata Rasul. Kalau hadis nanti kata Rasul, kita perkenalkan sambil itu dua-duanya ya, kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul, sampai terbentuk dalam benak dia dan mindset dia itu bahwa pokoknya orang tua saya itu kalau sudah Allah dan Rasulnya yang mengatakan, dia nurut. Orang tua saya pasti nurut. Meskipun saya mengancam, saya akan nangis kalau misalkan saya misalkan melakukan hal yang nggak baik. Ternyata ibu saya tega membiarkan saya nangis karena kata Allah disuruh begitu, misalnya begitu kan ya. Jadi dia kan bisa melihat posisi Allah, posisi Rasul dalam kehidupan kita yang itu dicontohkan oleh orang tuanya, ditambah dengan posisi hukum atau perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Itu ya, itu disebut. Tampakkan juga betapa orang tuanya itu sangat tunduk kepada Al-Quran, ketundukan dan ketaatannya. Jadi dia itu jadi teladan gitu loh. Jadi teladan. Misalkan anak itu tadi, misalkan dia itu puasa gitu ya, sedang belajar puasa, belum mukallaf. Lalu kemudian satu saat itu menjelang asar itu kan ternyata dia karena tadi itu ini hari pertama dia tadi lupa, harusnya pada waktu dia sekolah atau main-main tadi itu dia itu harusnya itu menjaga staminanya gitu kan ya, nggak lari-lari, mainnya nggak teriak-teriak. Tapi ini tadi itu lupa dia kalau sudah mulai masuk puasa, akhirnya kan nggak kuat gitu karena saking kehausannya, aktivitasnya nggak direm tadi itu. Meskipun sudah dinasehati. Terus kemudian bagaimana? Ketika kemudian kita menyampaikan kalau memang benar-benar nggak kuat, boleh sekarang minum. Tapi ini berarti belum berpuasa, tapi masih berlatih berpuasa. Karena kalau berpuasa harusnya sampai maghrib. Dan pelajarannya adalah gitu kan ya. Pelajarannya adalah berarti kalau besok itu pengen kuat, nggak boleh mengulangi yang tadi itu kayak lari-lari, teriak-teriak sampai energinya terforsir, haus di tengah jalan. Nah, loh memang boleh tapi aku nggak puasa. Kita kemudian sampaikan kalau di dalam Al-Quran itu perintah berpuasa itu begini, begini sambil nerangkan kan gitu kan ya. Kalau ditambah dengan hadis itu ada penjelasan anak-anak itu belum wajib, dia itu nggak boleh dipaksa begitu, tapi dia harus diajarin untuk belajar berpuasa misalnya begitu. Nah itu dari situ kan dia kan bisa melihat, oh ternyata pokoknya
bukan gini, ibu saya pokoknya puasa berarti harus anaknya disuruh puasa, memaksa. Enggak, tapi ternyata ibu saya itu nurut pada kata Allah, kata Rasul gitu loh. Jadi dia akan melihat itu sebagai sebuah teladan ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah untuk yang ketiga ini, supaya mengokohkan pemahaman anak bahwa Quran itu rujukan, itu adalah bisa dilakukan dengan menjelaskan, membangun pemahaman anak akan kebenaran Al-Quran gitu ya, akan kebenaran Al-Quran dan kemampuannya untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi ada kalanya anak itu bicara tentang persoalan apa, kita kemudian tunjukkan, di Al-Quran itu ada. Satu saat kemudian kita membicarakan tentang persoalan bahkan itu jauh dari urusan dia, misalkan bagaimana kemudian kan kadang-kadang mereka jadi ngerti bank gitu kan ya. Kita kemudian menerangkan tentang persoalan riba atau judi online atau apa-apa saja. Kadang-kadang kan ada pertanyaan begitu. Iya. Kayak gini nih termasuk judi apa enggak ya, kayak gitu. Nah, dan seterusnya yang itu kemudian kita bisa menerangkan kepada anak kita bahwa itu sudah diterangkan oleh Islam, diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada begini penjelasannya. Gimana menyembelih misalkan, harus adabnya seperti ini. Kalau makan harus bagaimana, seperti ini. Nah, itu khamr boleh apa enggak. Jadi semua hal itu ternyata nanti akan anak-anak kita atau generasi akan lihat ternyata semua persoalan hidup kita sehari-hari, mau kecil mau besar, ada semua jawabannya dalam Al-Quran gitu loh. Jadi akan membuat mereka akhirnya ini memang jadikan rujukan dan dia pasti benar karena berasal dari zat yang maha benar. Itu untuk prinsip yang ketiga ya.